Dasar wanita tak tahu malu. Cepat kejar, jangan biarkan dia lari. Kembali ke sini. Sunian, dasar gadis nakal. Kembali ke sini sekarang juga. Cuy, berhentilah bermimpi. Meski aku harus tiada, aku tidak akan sudi menikah dengan pria bau tanah yang sudah hampir masuk liang kubur itu. Kamu, Ke arah selatan. Ada keberuntungan. Aku harus lari ke selatan. gadis nakal. Berhenti di situ. Aduh, benar-benar gadis nakal. SST jangan bicara. Bantu aku. Aku sudah dijebak obat. Tolong selamatkan aku. Suara apa itu? Tolong aku. Tolong selamatkan aku. Tunggu sebentar. Aroma apa ini? Jangan-jangan dia terkena pengaruh obat semacam itu? Kemana larinya gadis nakal ini? Sunian, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Aku mohon padamu. Bantu aku. Bagaimanapun aku harus menikah, daripada dijual kepada Zhang Peng yang tua dan jelek itu, lebih baik aku memilih lakiku sendiri. Dulu aku ingin kamu dengan hormat menikah ke dalam keluarga Zhang agar hidup bahagia, tapi kamu menolak dan malah mencari pria asing. Sekarang lihat hasilnya. Kamu malah hamil di luar nikah, bahkan jika gratis pun tidak akan ada yang mau. Zhang Peng itu sudah sangat tua, dia bahkan sudah pantas jadi ayahku. Sekarang aku sedang hamil, dan tidak mungkin bisa menikah. Bibi, karena Bibi sangat menyukainya, biarkan berkat ini menjadi milik Bibi saja. Beraninya kamu melawanku, dasar sampah, beraninya kamu menyumpahiku. Lihat saja bagaimana aku menghabisimu hari ini. Aduh. Kamu. Aduh. Aduh gawat, sepertinya aku akan melahirkan. Aku beritahu ya. Kamu sendiri yang cari gara-gara. Jadi jangan salahkan aku. Kakek, Anak nakal, aku sudah mengaturkan kencan buta dengan keluarga Song. Hari ini kamu harus pulang ke rumah. kakek, aku tidak tertarik padanya. Aku tidak peduli kamu tertarik atau tidak. Usiamu sudah hampir 30 tahun, tapi di sisimu bahkan tidak ada seorang wanita pun. Aku peringatkan ya, kalau kamu masih belum bisa menemukan istri, aku akan membuang-buang uang di jalanan dan tidak akan menyisakan 1 sen pun untukmu. Kembali ke rumah tua. Sungguh aneh, koin tembaga ini jelas-jelas menunjukkan bahwa ke arah timur adalah tanda keberuntungan besar, tapi kenapa perjalanannya terasa semakin gersang? Mama, aku lapar. Sebenarnya di mana Papa berada? Tunggu sebentar. Ayo, bertahanlah sebentar lagi, koin tembaga ini tidak pernah berbuat kesalahan. Sebelum matahari terbenam, kita pasti bisa menemukan Papa. Pintar. Mama, kalau tidak segera makan, Mama bisa terkena gula darah rendah. Mama sudah makan, kamu makanlah. Makanlah yang kenyang supaya ada tenaga untuk lanjut jalan. Mama cepat bangun. Jangan menakuti An-An, Mama. Tuan Xie, ada seorang anak kecil di depan, dia menghalangi jalan. Anak siapa itu? Apa kamu mau celaka?
Papa, Mama pingsan. Cepat selamatkan Mama. Apa kamu yang menyelamatkanku? Terima kasih banyak. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalas budimu. Kamu tidak perlu membalas budiku. Tapi, aku membutuhkanmu untuk menemaniku ke acara jamuan makan malam keluarga. Jamuan makan malam? Tidak bisa. Sungguh tidak bisa. Aku dan An-An sama-sama berasal dari desa. Kami tidak mengerti aturan orang-orang kota sepertimu. Bagaimana kalau identitas asli kami terbongkar? Asalkan kamu bersedia, aku akan memberimu bayaran yang memuaskan. Sebutkan hargamu. 200 yuan bagaimana? Jika bisa mendapatkan sedikit uang, itu sudah cukup untuk aku. Dan An-An menemukan ayahnya, makan di sana dan dibayar juga. Apa itu tidak berlebihan ya? 2 juta yuan? Baiklah, 2 juta yuan? Uang sebanyak itu? Apa orang ini bukan penipu? Tunggu sebentar. Tanda cinta telah datang. Apa maksud dari semua ini? Sudahlah, abaikan saja, pikirkan soal bayarannya dulu. Bos, aku terima pekerjaan ini, tapi perjanjian kita hanya berpura-pura, tidak ada hal-hal lain. Setelah urusan selesai, aku harus membawa An-An mencari ayahnya di kota. ayahnya? Ya, kami pergi ke kota, hanya untuk mencarinya. Saat aku bertemu si brengsek itu nanti, aku akan membuat perhitungan dengannya, lalu memakai uang 2 juta yuan ini untuk membuka peternakan babi di desa. Pasti Wang Jingwei akan sangat iri padaku. Melihat kondisinya, sepertinya dia pernah dimanfaatkan orang lain, dia bahkan tidak tahu siapa pelakunya. Namun tetap melahirkan anaknya. Dia polos sekali. Kasihan sekali dia. Senang bekerja sama denganmu, Nyonya Xie. Senang bekerja sama denganmu juga, bos. Bos, lepaskan aku, apa ini? Tidak terlalu dekat? Ingat, panggil aku Yan Zhou mulai sekarang. Kamu adalah Nyonya Xie. Jika aktingmu buruk, bayaranmu akan dipotong. Aku mengerti, Yanzhou. Tuan Muda sudah kembali. Tuan Besar, Tuan Muda sudah kembali. Tuan Muda, silakan masuk. Kak Yanzhou, kamu sudah kembali. Siapa kalian ini? Halo, aku adalah istri dari Yanzhou. Dan ini adalah putra kami. Istri? Yanzhou? Selama ini kamu tidak pernah dekat dengan wanita? Bagaimana mungkin tiba-tiba punya istri dan anak? Kenapa? Aku ingin membina keluarga. Memangnya aku harus melapor padamu? Tapi perjodohan keluarga kita sudah diputuskan oleh kakek. Lihatlah penampilannya. Dia jelas diam seorang gadis desa yang kuno. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Bahan pakaianku ini sangat bagus loh, Nona. Yanzhou baru saja memberikannya untukku. Apanya yang dibilang kuno? Mana mungkin, Yanzhou, membelikanmu pakaian? Beraninya kamu menyiramku? Gerakanmu bagus juga. Dulu bibiku selalu melemparkan barang ke arahku. Ini hanya karena aku sudah terbiasa menghindar. Apa yang kalian ributkan?
Kakek, Karena Yan Zhou sudah pulang, segera pergi ke Kencan Buta. Jika tidak, aku akan menghukummu. kakek, Anda harus membelaku. Kakek buyut, Astaga. Baru saja, kamu memanggilku apa? Kakek. Ini adalah An-An, dia adalah cicit Anda. Istri dan anakku, semuanya sudah kubawa pulang. Sekarang, apakah Anda sudah puas? Waduh, cicit buyutku tersayang. Benar-benar mirip dengan Yan Zhou saat dia masih kecil. Sangat persis. Anak pintar, pandai sekali kamu menyembunyikannya. Hal sebesar ini, kamu tidak memberitahu kakek. Kakek, jangan senang dulu. Di kota Haicheng kita, sepertinya tidak ada keluarga bangsawan bermarga Su. Boleh saya tahu, Nona Su? Apa pekerjaan Anda? Saya bekerja di bidang perdagangan. Perdagangan internasional. Benar, saya bekerja di bidang itu dan baru beberapa tahun ini kembali menetap di sini. Kebetulan sekali. Keluarga Song kami bekerja sama dengan banyak wilayah di luar negeri. Boleh tahu, Nona Su, di daerah mana Anda bekerja sama? Eropa Timur? Afrika Utara? Atau Asia Tenggara? Eropa Timur dan Afrika Utara itu. Desa yang mana ya? Desa? Kakek, lihatlah, bahkan hal seperti itu pun dia tidak tahu. Jangan-jangan dia hanyalah wanita desa yang datang dari pelosok? Katakan, apa sebenarnya yang terjadi? Coba katakan, apa sebenarnya yang terjadi di sini? kakek, maksud ibu adalah proyek keluarga Su. Lebih fokus pada pasar global dan jaringan nilai. Dimanapun lokasinya, selama ada permintaan, proyek ini bisa dikembangkan. Anak pintar. Masih kecil tapi sudah bisa menjelaskan bisnis dengan begitu mendalam. Keluarga Xie kita telah melahirkan seorang jenius bisnis. Kakek buyut, aku lapar. Ayo, kakek akan membawamu makan makanan enak. Ayo semuanya makan, makanlah sepuas kalian. Ya ampun. Bahkan saat ada pesta di desa, tidak pernah ada hidangan semewah ini. An-An, nanti kita makan yang banyak ya. Makan sebanyak mungkin yang kita bisa. Makan satu suap pun sudah terasa untung. Ya, Maaf, suara pisau dan garpu kami mengganggu kalian. Ini benar-benar sulit digunakan. Kakek, bolehkah tolong ganti dengan sepasang sumpit saja? Kakek, tidakkah Anda merasa aneh? Seorang Nona Su yang sudah lama tinggal di luar negeri, masa hal sesederhana, tata krama meja makan saja, tidak mengerti? Melihat perilakumu ini, kamu lebih terlihat seperti orang yang datang dari pelosok desa terpencil. Makan saja makananmu sendiri, bisakah tidak usah banyak bicara? Air liurmu sampai tersembur ke makanan kami. Sungguh tidak higienis. Kakek, lihat dia. Bibi, jangan bicara saat mengunyah. Itu juga bagian dari tata krama meja makan. Dasar otak cerdas, reaksimu sungguh lincah. Besok, aku akan mengadakan sebuah pesta penyambutan keluarga besar. Aku ingin membuat seluruh orang di Haicheng tahu bahwa aku, keluarga Xie, sudah memiliki penerus. Baik, Tak disangka sifatnya yang belak-belakan dan jujur seperti itu, malah membuat kakek menjadi sedikit lebih percaya. Nona Song, kamu sudah mengerti situasinya sekarang? Jadi perjodohan ini dibatalkan. Yan Zhou, aku. Hari sudah mulai gelap, segeralah pulang. Kakek, untungnya sebelum pergi tadi, aku sempat mencabut sehelai rambut anak kecil itu. Halo, Nona Muda Song. Xie Shun, bantu aku? Ada apa? Setelah diusir oleh sepupuku, baru sekarang kamu mengingatku? Kamu pasti belum tahu, kan? Xie Yanzhou membawa pulang seorang anak haram, kakek hampir saja menyerahkan warisan keluarga kepada mereka. Lalu apa? Yang berencana kamu lakukan? Aku tidak percaya kalau anak kecil itu adalah darah daging keluarga Xie.
Besok di pesta penyambutan, aku akan membuat ibu dan anak itu menanggung rasa malu yang luar biasa. Membantuku sama saja dengan membantu dirimu sendiri. Baik. Setuju. Nian, kamu dan Yanzhou malam ini harus tinggal bersama. Untuk acara keluarga besok, kalian harus datang bersama. Tinggal bersama? Sepertinya itu kurang baik. Apanya yang kurang baik? Mana ada pasangan suami istri yang tidak tinggal bersama? Jangan bilang kalau kalian sedang membohongi orang tua ini. Kakek bercanda saja. Aku dan Nian, hubungan kami sangat baik. Karena kalian sudah bilang begitu, kalau begitu kalian ciuman saja. Hore, Papa dan Mama ayo ciuman, ayo ciuman. Apa yang kau lakukan? Bukannya kita sudah setuju hanya bersandiwara? Apa kamu begitu membenciku? Bukan begitu. Aku ini wanita yang sudah bersuami. Tidak boleh begini. Di dalam hatinya, aku bahkan tidak sebanding dengan pria brengsek itu. Satu ciuman, akan kutambah 100.000 yuan. Benarkah? 200.000 yuan. 200.000 yuan? Kira-kira berapa banyak babi yang bisa kubeli untuk peternakanku? Jika aku melewatkan kesempatan ini, belum tentu akan datang lagi. Bagus, bagus. Baru begini benar namanya. Malam ini Anan akan tidur denganku. Kalian berdua bersemangatlah malam ini. Hanya ada satu tempat tidur? Apakah? Malam ini, aku harus tidur bersamanya? Kau berpakaian seperti itu? Apa yang ingin kau lakukan? Rp200.000 hanya untuk satu kali ciuman? Hal yang lainnya sama sekali tidak boleh dilakukan. Sunian, otak kecilmu ini seharian sebenarnya sedang memikirkan hal-hal yang tidak senonoh ya? Cepatlah mandi. Ini baju tidur yang kubelikan untukmu. Ganti bajumu. Oh, Sudah lama tidak berjumpa. Mari ke sini. Kudengar di perjamuan kali ini, Nyonya Xie akan diperkenalkan secara resmi, bahkan tuan muda kecil akan diakui secara resmi dalam silsilah keluarga. Bukankah begitu? Melihat persiapannya, sepertinya Tuan Besar ingin mewariskan seluruh bisnis keluarga kepada garis keturunan cucu tertua. Barangnya? Sudah kau dapatkan? Aku sudah menyuruh orang memeriksanya. Sunian itu hanyalah seorang gadis liar dari desa. Entah apa yang dipikirkan Xie Yanzhou membawa wanita seperti itu ke dalam keluarga. Apa dia tidak takut akan membuat Tuan Besar murka hingga tiada? Hari ini, aku akan melakukannya di depan Tuan Besar dan Xie Yanzhou untuk membongkar wajah asli wanita itu bersama anak haram itu. An, mari, biar kakek peluk. Baik.
Hadirin sekalian, saya ingin memperkenalkan kepada kalian semua. Wanita ini adalah istri dari putra tertua di keluarga Xie kami, Sunian. Bagus. Anak ini adalah cicit di keluarga Xie Chongsan saya, Xie An. Wajah tuan muda kecil ini sangat mirip dengan tuan Xie waktu masih kecil dulu. Selamat kepada tuan besar atas 2 kebahagiaan yang datang bersamaan. Sungguh berkah yang luar biasa. Bagus. Selamat. Sebentar lagi. Setelah bertahan melalui acara ini, peternakan babi itu akan menjadi milikku. Saat itu tiba, aku akan membawa An kembali ke kampung halaman dengan sukses untuk membuat Wang Jingwei kesal. Dasar penyihir tua itu. Kakek, Yanzhou, kalian semua sudah ditipu oleh wanita ini? Song Wei, apa yang kau bicarakan? Kakek, lihatlah dengan jelas. Sunian hanyalah seorang wanita desa tak tahu malu yang hamil sebelum menikah dan tidak punya harga diri. Lalu, anak ini? Kakek, dia hanyalah wanita desa yang kasar. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki anak dengan Kak Yanzu? Dia itu hanya ingin mengandalkan anak haram yang tidak jelas asal-usulnya ini untuk mendekati keluarga Xie dan menjadi kaya mendadak. Song Wei, diam. Apa? Dia terlihat seperti orang baik-baik, tapi tidak menyangka kalau dia bisa melakukan hal semacam ini. Benar, membawa seorang anak haram dan berani menyamar sebagai bagian dari keluarga terpandang untuk menipu keluarga Xie. Tak tahu malu. Sungguh tak tahu malu. Benar-benar tak tahu malu. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Iya, Sungguh tak tahu malu. terlalu tak tahu malu. Benar-benar tak tahu malu. Sepupu, aku tahu kamu menginginkan harta keluarga Xie, tapi tidak seharusnya kamu mencari 2 orang pemulung dari desa untuk menipu kami? Apa kamu benar-benar mengira kakek sudah pikun? Gawat. Kali ini bukan hanya tidak dapat uang, tapi juga akan ditahan karena dianggap penipu. An, mari kita pergi. Mama, ini adalah transaksi yang sah. Paling hanya dianggap masalah perdata. Tenang saja. An dan Papa akan melindungimu. Nian, katakan, apakah kamu dan Yanzhou benar-benar suami istri? Kakek, ini hanyalah sebuah foto. Itu tidak bisa membuktikan apa-apa. Sepupu, jangan berdalih lagi. Mereka berdua jelas-jelas hanyalah palsu yang kamu cari untuk bersandiwara. Sunian, tenang. Itu 2 juta yuan lebih. Jangan sampai rahasia ini terbongkar. Siapa bilang kami suami istri palsu? Oh, lalu bagaimana caramu membuktikannya? Benar. Bagaimana cara membuktikannya? Buktikan pada kami. Jika kamu sanggup, buktikanlah kepada kami. Bahkan aku tahu, di pantat Xie Yanzhou, ada sebuah tahi lalat merah. Apakah ini masih bisa dibilang palsu? Itu benar. Di pantat Yanzhou memang ada sebuah tahi lalat. Bagaimana kamu bisa tahu? Siapa suruh kamu mandi tidak menutup pintu? Itu tidak mungkin. Kamu pasti menggunakan cara yang sangat hina. Bagaimana mungkin Kak Yanzhou menyukai seorang gadis desa? Cukup. Nian adalah anak yang baik. Aku mempercayainya. Kakek, jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Aku sudah menyuruh orang memeriksanya. Anak ini sama sekali bukan keturunan keluarga Xie. Satu hasil tes DNA ini adalah buktinya. Apa? Aku sudah lama merasa anak kecil ini ada yang tidak beres. Makanya aku sengaja mengambil rambutnya untuk melakukan tes DNA. Sekarang, aku ingin lihat bagaimana kalian akan mengelak. An, katakan dengan jujur, apakah dia anak dari keluarga Xie? Kakek buyut, aku bukan anak haram. Aku punya ayah. Hasilnya semua ada di sini, dan kamu masih berani keras kepala? Benar saja, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ibumu itu wanita hina, hamil di luar nikah, dan melahirkan anak sepertimu, anak kecil sampah yang penuh dengan kebohongan. Jangan berani memaki ibuku seperti itu. Memang aku memakimu, memangnya kenapa? Dasar tidak tahu malu, masih berani menjawab perkataanku? Keluar dari sini. Aku sudah lama bersabar padamu. Kamu bukan hanya menindasku, tapi kamu juga memaki anakku. Aku akan menutup mulut kotor itu. Kamu sudah menghancurkan ladang uangku. 2.400.000 yuan. 2.400.000 yuan. Apa kamu tahu? Itu bisa untuk membeli berapa banyak babi. Lepaskan aku, dasar kamu wanita kasar. Apa-apaan ini? Pisahkan mereka sekarang. Sunian, aku akan menghabisimu.
Song Wei, ini kediaman keluarga Xie. Bukan tempatmu untuk berbuat onar. Kakek, apa kakek barusan mendengar? Wanita ini hanya mengincar uang dari keluarga Xie. Dia hanya memanfaatkan anak itu demi status. Nian, jujurlah pada kakek. Apa kamu benar-benar telah berbohong? Aku, Baiklah, tidak ada yang mau bicara, kan? Biar aku lihat sendiri. Berikan laporan tes DNA itu padaku. Chunyan, tamatlah riwayatmu. Kakek, Apa? Anak durhaka. Hal semacam ini, kamu berani gunakan untuk membohongiku. gawat sekali. Kalau tahu akan begini, seharusnya aku tidak percaya koin tua itu. Apanya yang keberuntungan finansial? Ini jelas sebuah nasib sial. Kakek, dengarkan penjelasanku. Penjelasan? Semua bukti hitam di atas putih tertulis dengan sangat jelas. Apalagi yang perlu dijelaskan? Sepupu. Bukannya aku ingin menceramahimu, tapi kamu sangat tidak bisa membedakan yang benar. Bagaimana kakek bisa tenang menyerahkan seluruh harta keluarga ini kepadamu? Kelak. Bukankah kamu akan ditipu orang sampai tidak ada sedikit pun yang tersisa darimu? Apa? Dengar maksudmu? Menyerahkan keluarga Xie kepadamu, seorang pesolek yang hanya tahu cara berfoya-foya? Apakah keluarga Xie akan bisa bertahan untuk selamanya? Kamu, Semuanya diam. Saat kamu mencari seorang anak untuk membohongiku, pernahkah kamu berpikir bahwa ini akan mempermalukan keluarga Xie? Kamu sengaja ingin membuatku tiada, agar bisa segera mengambil alih keluarga Xie, iya kan? Kakek, masalah hari ini adalah kesalahanku karena kurang teliti. Mau memukul atau menghukum? Aku terima apapun keputusanmu. Bagus. Bagus sekali. Hari ini, jika aku tidak membuat perhitungan dengan cucu tak tahu diri sepertimu, aku bukan dari keluarga Xie lagi. Tuan Besar, tolong perhatikan kesehatan Anda. Jangan lakukan ini. Tolong jangan, Tuan Aku Besar. akan menghabisinya. Ya Tuhan, kekacauan macam apa ini? Daripada ditangkap mereka dan dilempar ke jalanan, lebih baik kabur dengan hormat. An, mari kita pergi. Kakek buyut, jangan pukul ayah lagi. Surat laporan identifikasi ini palsu. Apa? Hah? Apa katamu? Palsu. anak kecil, jangan keras kepala di sini. Ini adalah sampel yang aku antar sendiri ke pusat identifikasi. Tidak mungkin ada kesalahan. An, katakan dengan berani. Bagian mana dari laporan ini yang palsu? Gen manusia itu 99% lebih adalah sama. Gorila dan manusia bahkan memiliki 98% kemiripan. Apakah hubungan kekeluargaan antara aku dan ayah lebih jauh daripada gorila? Anak kampungan dari pelosok gunung yang miskin. Memangnya tahu apa soal gen? Aku rasa kamu hanya tidak rela identitasmu terungkap, makanya mengarang bebas. Dan membodohi semua orang, kan? Benar sekali, memang benar. Betul itu, dasar orang desa tak tahu diri. Mana mungkin dia paham soal genetika? Aku rasa, sepertinya wanita ini yang menyuruhnya bicara begitu. Demi masuk ke keluarga Xie, dia benar-benar menghalalkan segala cara. Kakek, Tianhai Center adalah anak perusahaan Xie Group, lembaga paling berwibawa, dan tidak pernah melakukan kesalahan. Kakek, Anda jangan pernah percaya pada omong kosongnya. Salah. Ada yang salah. Semuanya salah. Laporan yang diambil asisten Nona Song tadi adalah dokumen yang sudah dibuang. Laporan identifikasi yang benar adalah ini. Anak ini adalah darah daging keluarga Xie. Ini benar-benar nyata. Direktur, sekarang bagaimana ini? Hari ini adalah perjamuan keluarga Xie. Jika sampai ada kesalahan, bukankah aku akan membuat keluarga Xie sangat marah? Aku harus menelepon keluarga Xie. Bagaimanapun juga, aku harus menjelaskan kepada Tuan Besar dengan sejelas-jelasnya. Identitas Tianhai tidak punya nyali untuk berani membohongi keluarga Xie. Bagaimanapun juga, anak ini bukanlah keturunan keluarga Xie. Anak baik, aku tahu kamu melakukannya untuk melindungi ibumu. Meskipun kamu bukan anak dari keluarga Xie, tapi kakek bisa mengangkatmu sebagai anak angkat keluarga Xie dan membiayai sekolahmu. Bagaimana menurutmu? Kakek buyut, aku mengatakannya bukan supaya menjadi anak angkat, tapi laporan tes itu benar-benar bermasalah. Apakah Anda juga tidak percaya kepadaku? Kakek, lihatlah.
Ternyata dia sama sekali tidak peduli pada status anak angkat ini, yang dia inginkan adalah posisi kepala keluarga. Begitu dia masuk ke dalam keluarga Xie nanti, setelah Anda sudah tiada, maka keluarga Xie ini akan berganti marga menjadi Su. Lancang. Kamu. Kakek, Anda tidak apa-apa? Cepat panggil dokter. Aduh, semuanya lihatlah ini. Lihatlah bagaimana dua penipu ini membuat kakek sangat marah seperti ini. Kemari, tangkap mereka berdua. Jika terjadi sesuatu yang buruk pada kakek, mereka berdua adalah orang yang harus bertanggung jawab atas ini. Diam! Kakek sudah sulit bernapas, dan kamu masih bicara sembarangan di sini. Kalau berani bicara lagi, aku akan mendaratkan tamparan keras ke wajahmu, agar kamu menemani kakek pergi ke rumah sakit bersama-sama. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kakek, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang juga. Tunggu dulu. Aku punya cara. Semuanya lihatlah. Anak tidak tahu malu ini ingin mencelakai kakek. Apa yang sedang dilakukan? An, apa yang sedang kamu lakukan? Papa, ini adalah langkah pertolongan pertama dariku. Anak kecil sepertimu tahu apa tentang pertolongan pertama? Aku lihat kamu ini jelas-jelas ingin membuat kakek tiada. Cepat enyah dari sini. Benar, enyahlah. Keluar, pergi sana, enyahlah. Cepat pergi. Enyahlah. Biarkan dia melakukannya. An, aku percaya padamu. An, apakah metodemu ini memang bisa diandalkan? Meskipun kita belum menghasilkan uang, tapi kita juga tidak boleh menyebabkan kecelakaan fatal. Mama, apa yang Mama bicarakan? Gejala yang dialami kakek buyut, termasuk alkalosis respiratorik. Dengan menutupinya memakai kantong plastik, lalu menghirup udara sisa, dia akan membaik. Kakek buyut, bagaimana perasaan Anda? Apakah tangan Anda masih mati rasa? An, terima kasih karena telah menolong kakek. Iya. Kemarilah. Kakek sudah tidak apa-apa. Ini semua berkat dirimu. Anak yang begitu pintar dan pengertian ini. Bagaimana bisa bukan orang dari keluarga Xie? Kakek juga sudah melihat sendiri. An sangatlah pintar. Dia bilang, laporannya palsu. Jadi lebih baik kita memikirkannya lagi baik-baik secara mendalam. Benar sekali, benar sekali. Syukurlah langit memihakku. 2 juta yuan itu masih milikku. Mana bisa begitu, kakek? Laporan dari Tianhai Center tidak mungkin salah. Jika kakek tidak percaya, kakek bisa menelepon untuk menanyakannya langsung. Iya benar, telepon saja. Telepon sekarang. Karena ada begitu banyak orang di sini, tidak ada salahnya kita memastikannya. Yanzhou, hubungi pusat identifikasi sekarang. Kakek, hal ini sangat penting. Saat aku ada waktu luang nanti, aku akan membawa An secara pribadi untuk diperiksa. Sepupu, kamu terus mencari-cari alasan seperti ini. Bukannya kamu takut? Benar sekali, dia pasti takut. Yanzhou, hubungi sekarang juga. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Kakek, teleponnya tidak diangkat. Ada apa dengan hari ini? Tuan Xie tidak mengangkat telepon. Direktur, lebih baik kita kemasi barang-barang kita dan pergi saja. Kamu pulang ke kampung halaman untuk buka klinik, dan aku akan pulang ke Chongqing untuk berjualan mie. Diam kamu. Jangan menunggu lagi. Aku harus mengantarkan laporan ini langsung kepada Tuan Xie secara pribadi. Ayo pergi, cepat. Kakek tidak perlu repot-repot lagi. Aku sudah menelepon suami Sunian yang di desa. Saat dia sampai nanti, semua kebenaran akan terungkap. Benar, saat dia datang nanti, kita semua akan tahu semuanya. Maksudmu orang yang kamu cari itu Zhang Peng? Benar sekali. Begitu dia tiba, aku ingin tahu bagaimana caramu berlagak lagi. Habislah aku. Jika orang biadab itu sampai kemari, aku dan An pasti akan ditangkap kembali. Apa yang harus aku lakukan? Bu, ini adalah peninggalan terakhir yang Ibu tinggalkan untukku. Apakah harus menetap atau pergi, hidup atau tiada, semuanya tergantung pada ramalan ini. Memanfaatkan situasi yang berbahaya? Apa maksudnya ya? Kakek lihat saja dia, yang tampak bergumam tidak jelas itu. Dia jelas-jelas tahu bahwa rahasianya sudah terbongkar, dan sekarang dia ketakutan setengah mati. Sepertinya, Anan memang bukan anak dari keluarga Xie. Gawat, kalau terus begini tamatlah riwayatku. An, ayo kita pergi.
Apa dia begitu terburu-buru hanya untuk menemui suaminya? Mama, kita tidak boleh kabur. Sekarang hanya Papa yang bisa melindungi kita. Jika kita membantu Papa melewati masalah ini, dia pasti akan melindungi kita. Benar juga. Kita hanya ibu dan anak yang lemah. Sekalipun kita lari, kita akan tetap tertangkap. Lebih baik saat ini. Aku mengandalkan dukungan orang kaya ini. Kakek. Kakek, saya bersumpah. Aku dan Xie Yanzhou benar-benar pasangan suami istri yang asli. Benarkah? Kami pernah berciuman juga. Bahkan anak ini sudah sebesar ini. Bagaimana mungkin itu semua palsu? Benar sekali, kakek. Wajah An sangat mirip denganku saat masih kecil. Mirip? Memang sangat mirip. Denganmu saat masih kecil. Benar-benar sama persis. Lalu, bagaimana dengan penjelasan fotonya? Jangan katakan kalau Yan Hao sengaja pergi ke tempat terpencil dan bertemu denganmu, lalu membiarkanmu hamil. Mengapa tidak mungkin? Saat malam yang gelap dan gairah sedang memuncak, apa saat ada perasaan? Masih harus pilih-pilih tempat. Kumohon, bantulah aku. Jangan-jangan, dia adalah wanita dalam mimpiku itu? Nian, malam itu, 5 tahun yang lalu, apa kamu saat itu ada di... Bos, aku hanya sedang berakting tadi. Jangan dimasukkan ke hati ya. Melihat maksud ucapannya tadi, suaminya seharusnya adalah seorang pria sampah yang lari setelah berbuat. Mungkinkah? Bukan dia? Apapun yang kamu katakan, foto ini adalah buktinya. Seorang wanita desa yang mengandung di tempat seperti itu. Anak yang dia lahirkan. Mana mungkin itu adalah anak keluarga Xie? Benar juga apa yang dia katakan. Wanita yang ada di foto ini benar-benar hanya seorang wanita desa. Wanita desa tetaplah wanita desa. Biarpun ganti pakaian, tetap saja tidak bisa menyembunyikan aura miskin yang ada pada dirinya. Bibi, kalau satu lembar foto bisa dianggap sebagai bukti, maka aku pun punya satu di sini. Wah, kok saya tidak tahu kalau Anda sudah menikah? Apa-apaan ini? Cepat matikan. Ini, foto ini palsu. Jangan percaya padanya. Cepat matikan sekarang juga. Bibi, kamu bilang ini palsu. Apa kamu punya buktinya? Bukti? Pria ini saja siapa? Aku pun tidak tahu. Dari mana aku dapat buktinya? Benar, foto ini memang palsu. Jika kamu tidak bisa membuktikan kalau foto ini palsu, maka sama halnya kamu tidak bisa membuktikan kalau foto ibu itu asli. Apa aku benar? Apa yang dikatakan An itu benar? Omong kosong macam apa ini? Beraninya kamu memasukkan foto untuk memfitnahku? Aku. An. Siapa bilang An tidak punya ayah? Aku adalah ayahnya An. Yanzhou, sebenarnya ramuan apa yang diberikan wanita penggoda itu padamu, sampai kamu mau membesarkan anak dari seorang wanita desa? Cukup. Apa kamu belum merasa malu? Kakek, kami melakukan ini semua demi kebaikan keluarga Xie. Hasil tes DNA sudah keluar. Dia sama sekali bukan darah daging keluarga Xie. Meskipun bukan, dia pernah menyelamatkan nyawaku. Siapapun yang berani menindas Anan lagi, silakan pergi dari keluarga Xie. Kakek buyut, jangan marah lagi. Kakek buyut harus selalu sehat. Baiklah. Kakek tahu bahwa kamu anak yang baik. Tapi kakek buyut tahu, kamu bukan keturunan keluarga Xie. Anak itu sudah bertahun-tahun tidak dekat dengan wanita. Bagaimana bisa tiba-tiba punya seorang anak? Ini salahnya, membuat ibu dan anak seperti kalian merasa terzalimi. Kedepannya aku akan lebih banyak memberi kompensasi pada kalian. Perjamuan hari ini berakhir sampai di sini saja. Kakek buyut harus menjaga diri baik-baik, selalu sehat, dan panjang umur. Iya, anak baik. Kakek? Jangan bicara lagi. Jika bukan karena kamu, dasar sampah tidak berguna, keluarga Xie kita kok bisa terlibat dalam lelucon yang memalukan ini? Akhirnya sampai juga. An, mari kita pergi. Sunian, jangan terburu-buru. Suami desamu itu akan segera sampai di sini. Kalau kamu pergi, siapa yang akan dia cari saat sampai nanti? Apa sebenarnya maumu? Aku tentu saja ingin membantu kalian reuni. Aku ingin melihat orang seperti apa yang bisa melahirkan anak yang tidak tahu diri seperti ini. Dia orang jahat, dia bukan ayahku. Semuanya, dengarlah, di usia sekecil ini,
Dia bahkan tidak mengakui ayah kandungnya. Benar-benar, anak yang tak tahu balas budi. Jaga ucapanmu agar lebih sopan. Apa aku salah? Sunian, apa kamu pikir dengan memeluk anak haram ini, kamu bisa terus menempel pada keluarga Xie dan menjadi nyonya muda? Kak Yanzhou, sadarilah. Dia hanyalah wanita desa, seorang penipu yang penuh kebohongan. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Benar, dia tidak pantas untukmu. Hanya seorang orang dusun. Gadis desa pinggiran, Tuan Xie tidak mungkin benar-benar akan menikahinya, kan? Hanya akan jadi bahan tertawaan saja. Mana mungkin? Orang-orang seperti mereka, menyemir sepatuku pun tidak layak. Mana mungkin serasi dengan Tuan Xie? Tuan Besar Xie. Kebetulan sekali, kamu orang dari lembaga identifikasi, kan? Anak haram ini bilang, ada masalah dengan laporannya. Pas sekali di depan mereka semua, lakukan tes ulang sekarang. Mari kita lihat bagaimana lagi mereka akan berkelit. Ini laporannya. Laporan tersebut memang ada masalah. Laporan yang dikirim sebelumnya salah. Ini adalah yang asli, hasil tes yang benar. Cepat berikan laporan itu padaku. Kapan masalah ini akan berakhir sih? Bahkan jika laporan ini asli, An-An juga bukan anak keluarga Xie. An-An, otakmu kan cepat tanggap. Apakah ada cara lain? Tidak ada cara lagi. Hanya ada satu cara. Lari-lari saja. Sunian, mana orangnya? Cepat keluar. Habis sudah. Datang lagi 2 orang kampung. Bagus. Sunian, ternyata kamu benar di sini. Aku sudah mengeluarkan uang demi kamu. Ayo, ikut aku pulang. Berhenti bermimpi. Siapa juga yang butuh uangmu? Cari saja orang yang berutang padamu. Aku kan tidak mengambilnya. Wah, beraninya kamu membantah. Percaya tidak, aku akan menghajarmu sampai habis. Lancang sekali. Ini adalah keluarga Xie, bukan tempat untukmu membuat kekacauan. Cepat pergi. Atas dasar apa kalian mengusirku? Aku adalah Bibi Sunian. Aku sengaja datang mencarinya. Kakek, Yanzhou. Berhubung orangnya sudah datang, bagaimana kalau dengarkan saja apa yang mereka katakan? Bicaralah, ada apa sebenarnya? Apalagi yang mau dikatakan? Sunian adalah istriku. Aku akan membawa istriku pulang. Atas dasar apa kalian menghalangi? Sunian adalah istrimu, lalu anak ini? Anak ini? Sudah pasti anak kandungku. Istriku yang melahirkannya. Kalau bukan anakku, memangnya anakmu? Tuan Besar, Anda mungkin tidak tahu. Wanita ini tidak tahu malu. Dia membuat dirinya sendiri hamil di luar nikah. Dulu kesepakatannya akan diadakan pesta setelah bayinya lahir. Ternyata dia malah kabur membawa anak itu. Cuy, jangan bicara sembarangan di sini. Bukankah kamu hanya demi 30.000 yuan uang lamaran, lalu menjualku? Anak ini bukan anaknya, dan aku tidak akan ikut pulang bersama kalian. Kamu bilang dia bukan ayah kandungnya. Kalau begitu coba katakan, siapa pria yang membuatmu hamil di luar nikah? Punya anak dengan siapapun lebih baik daripada dengan dia. Ayah anak ini jauh lebih tampan darinya. Kakek, dengar itu, dia bahkan tidak tahu siapa ayah dari anak itu. An-An ini, jelas-jelas bukan anak kandung keluarga Xie. Karena An-An bukan anak keluarga Xie, kalau begitu laporan ini tidak perlu dibaca lagi. Berhubung masalahnya sudah jelas, kalian berdua cepat bawa pergi wanita ini. Jangan merusak pemandangan di depan kakek. Sunian, kali ini kamu tidak bisa lari lagi. Dia mengasuh anak sendirian, ternyata dia di desa telah sangat menderita. Tenang saja, selama kamu tidak mau, aku tidak akan membiarkan mereka membawamu pergi. Padahal masalah kita sudah terbongkar, kenapa bos masih tetap membelaku? Bos besar dari kota, seleranya memang aneh. Kenapa? Apa kamu naksir istriku? Hei, ini tidak boleh terjadi. Keponakanku sudah lama menjadi milik keluarga Zhang. Bahkan dia sudah melahirkan anaknya. Masa di siang bolong begini, kalian ingin menculik gadis orang? Siapa bilang putraku adalah anak Zhang Peng? Wajahnya saja berantakan, sama sekali tidak tampan. Putraku itu sangat pintar, aktif dan menggemaskan. Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan pria itu. Sunian, jangan tidak tahu diri. Dulu kamu hamil sebelum menikah. Aku naksir padamu itu adalah keberuntungan bagimu. Keluargamu sudah menerima uang lamaranku. Jadi kamu harus menikah denganku. Berani menyentuh seujung jarinya saja, aku tidak akan tinggal diam. Apa kamu mau memukul orang? Biar ku beritahu ya. Aku mencari istriku itu adalah hal yang sewajarnya. Kamu itu orang asing. Apa urusanmu mencampuri masalah keluarga Zhang? Benar sekali, biar hukum manapun yang datang, kitalah yang benar. Kamu. Duh Gusti, benar-benar tidak adil. Bos besar menindas kami orang kampung. Sudah merebut istri orang, malah mau memukul pula. Ayo semuanya, tolong bela kami. Aduh. Benar. Ya benar, aduh. Mereka menindas kami. Betul. Itu istriku. Tolong beri kami keadilan. Ini benar-benar memalukan. Cepat bantu mereka berdiri. Aduh, itu kan istriku. Kak Yanzhou, masalah seperti ini kalau sampai tersebar akan memalukan. Lebih baik biarkan saja mereka membawanya pergi. Sunian adalah orangku, tidak ada yang bisa membawanya pergi. Itu benar.
Ibu tidak akan kembali bersama kalian. Jika kalian tidak melepaskannya, kami tidak akan pergi. Lagi pula di sini ada makanan dan minuman, aku tidak akan mati kelaparan. Benar. Jika kalian mencoba mengusirku, aku akan segera menghubungi stasiun televisi agar mereka semua bisa melihat bagaimana kalian menindas kami rakyat jelata. Apa kalian sungguh berpikir bahwa kami pihak keluarga Xie tidak bisa melakukan apa-apa terhadap kalian? Hei, biar aku saja. Menghadapi orang keras kepala seperti ini, cara yang kalian gunakan di kota ini tidak akan mempan. Kalian tidak mau pergi kan? Baiklah, jangan salahkan aku kalau begitu. Kamu, dasar wanita kejam. Sunian, kamu sudah gila? Kamu gila. Dasar gadis sialan. Cuy, dasar dua orang tak tahu malu. Merebut sawah orang tuaku, merebut tanah orang tuaku. Masih ingin menikahiku demi mas kawin? Sudah tua begini dan keriputan. Sudah pantas jadi ayahku? Masih mau menikahiku? Lihat saja tampangmu itu di cermin. Benar-benar menganggap dirimu hebat. Ibu, bagus sekali. Akan kubawakan sesuatu yang bagus untukmu. Ibu, ambillah ini. Terima kasih, An-An. Tak tahu malu, dasar wanita tak punya harga diri. Kalian terlalu serakah. Beraninya kalian menindas orang lain? Apa yang kamu lakukan? Wanita hina. Berhenti. Kamu ini benar-benar wanita kejam? Dasar istri tak berguna, lihat saja, aku akan membuat perhitungan denganmu saat pulang. Baiklah. Kita lihat saja, apa kamu bisa menghabisiku lebih dulu, atau aku yang akan memberimu pelajaran. Ibu, gunakan ini. An-An, ini tidak boleh. Ini tindakan melanggar hukum, kita tidak boleh melakukannya. Tapi kalau dipikir-pikir... Sunian, apa yang kamu lakukan? Kamu mau mencelakai kami? Sekarang kamu merasa takut? Bukankah tadi kamu sangat sombong? Dengar, jika kalian berani lagi berada di sini dan bertindak semena-mena, inilah konsekuensinya. Bagaimana? Getakanku cukup berhasil, bukan? Nyonya Xie, caramu benar-benar cerdik. Tak disangka, dia punya sisi yang begitu menarik. Jika dia benar-benar menduduki posisi Nyonya Xie, keluarga ini mungkin akan jadi jauh lebih menyenangkan. Lalu bagaimana sekarang? Gadis ini sekarang punya pelindung, dia juga sangat galak. Sepertinya kita tak bisa membawanya pergi. Bagaimana kalau kita pergi saja? Ayo pergi. Lihat kemewahan ini, keluarga mereka sepertinya punya banyak uang. Karena kita tak bisa membawanya, setidaknya kita harus memeras mereka habis-habisan. Benar. Bos Ye, kalau mau saya pergi, juga bisa. Sunian adalah istri saya, dan anak ini adalah darah daging saya, keluarga Zhang. Jika kalian ingin menahan mereka, bayar 3 juta yuan. Hehe, maka ibu dan anak ini akan saya serahkan kepada kalian. Hei, jangan lupakan saya. Ibu dan anak itu di tempat saya. Menumpang secara cuma-cuma selama bertahun-tahun. Setidaknya menghabiskan 200.000 yuan. Uang ini harus diganti kepada saya. Licik sekali hitungan kalian ini. Sepertinya, kalian berdua datang untuk memeras. Ya. Hei, dasar wanita rendahan. Kamu yang membatalkan pertunangan ini duluan. Kami hanya menginginkan sedikit kompensasi saja. Benar sekali, kalau tidak diberi, kami akan setiap hari datang ke sini untuk membuat keributan, biar seluruh kota tahu bagaimana keluarga Xie tidak tahu malu, merebut istri dan anak orang lain. Kamu bohong. An-An sama sekali bukan anakmu. Jangan harap itu akan terjadi. Kenapa bukan anakku? Dulu kamu sendiri yang begitu tidak tahu malu, tengah malam, menggodaku di ladang, sampai akhirnya ada anak ini. Aku hanya kasihan pada anak ini, makanya mau menikahimu. Sekarang setelah kamu menemukan orang kaya, kamu mau lepas tanggung jawab begitu saja?
Tak kusangka wajahnya yang lugu, ternyata melakukan hal seperti itu. Memang wanita desa tidak punya harga diri. Kamu bohong. Kakek harus melihatnya dengan jelas. Jangan biarkan wanita asal-usul tidak jelas seperti dia masuk ke dalam rumah ini. Nian orangnya tulus. Dia tidak mungkin berbohong. Siapa tahu, An memang benar anak dari Yanzhou. Kamu, Cuma selembar kertas rusak, apa yang menarik? Memangnya bisa jadi uang? Tuan Besar Xie memang sangat dermawan. Kalian harus membantuku, besarkan putraku dengan baik. Mungkin saat dia sudah besar nanti, mungkin saja dia bisa menjemputku, ayah kandungnya, ke keluarga Xie, untuk hidup enak. Benar sekali, sungguh tidak menyangka ada orang yang rela membesarkan anak orang lain. Keluarga Xie, kalian benar-benar sangat baik hati, ya? Diam kamu. Kakek. Kakek. Kesini. Kakek kenapa? An kesini. An, cepat kesini. Kakek buyut. Apa katamu? Kakek. Dasar anak tidak jelas. Tidak dengar apa yang kakek katakan padamu? Kakek menyuruh kalian pergi. Semuanya. Seret dua penipu ini keluar dari sini. Seret mereka keluar? An. Kakek. Lapor. Tolong ambilkan itu. Baik. Berikan padaku. Ini kuberikan. Kakek? Dia benar-benar darah daging keluarga Xie. Kakek, sekarang Anda lihat dengan jelas, kan? Dia hanyalah anak kampung, sama sekali bukan darah daging keluarga Xie. Menghabiskan 50 juta yuan hanya untuk membeli seorang anak? Sepertinya kakek tua ini sudah mulai pikun, ya? Yang penting uangnya sudah di tangan. Kebetulan sekali, si pembawa sial itu juga sudah diusir keluar. Nanti kita akan membawa Sunian kembali ke kampung, dan malam ini juga aku akan menyerahkannya ke kamar pengantinmu. Dia tidak punya uang sepeser pun, lagi pula dia membawa anak. Sekarang dia malah diusir keluar. Hidupnya pasti akan sangat sulit. Kenapa malah pergi? Sekarang kita jadi kaya raya. Si kakek tua ini, apa dia sudah gila? Laporan DNA sudah dilempar ke wajahnya. Kenapa masih terus menggumamkan anak itu? Kakek, Anda sudah melihat hasil tesnya. Anak itu dan keluarga Xie sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Lihatlah betapa marahnya Anda. Bukankah sudah kukatakan bahwa ibu dan anak itu adalah pembawa sial bagi keluarga Xie kita? Mereka hanya datang untuk mencelakai Anda. Kenapa Anda memukul saya? Memang seharusnya aku memukulmu. Kalian berdua lah yang merupakan pembawa sial bagi keluarga Xie. Kakek tidak boleh hanya karena kami memberitahu berita ini pada Anda lantas. Anda melampiaskan amarah kepada kami, kan? Benar. Kakek, apa jangan-jangan Anda benar-benar ingin memberikan harta warisan kepada orang asing? Omong kosong? Aku. An itu, dia adalah cicitku. Kakek, ayah kandung anak ini ada di sini? Apa yang Anda bicarakan? Benar, kakek. Apa Anda sudah sangat marah, sampai kehilangan kesadaran? Pergi dari hadapanku. Kamu sendiri. Coba renungkan baik-baik. Kakek, kenapa kakek memukulku? Kalau Anda tidak melihatnya dengan jelas, aku akan membacakannya untuk Anda. Ini. Xie Shun, bacakan saja, jangan buang-buang waktu. Terkonfirmasi sebagai ayah biologis. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Yanzhou menyukai gadis desa itu? Tunggu dulu. Desa Yanfeng?
Kenapa nama ini terasa begitu akrab? Mungkinkah malam itu 5 tahun yang lalu? Saat aku memberinya obat? Memberi obat? Ternyata sejak awal kamu sudah berencana menjebak keluarga Xie. Tidak, kakek. Aku hanya ingin menjalin hubungan dengannya. Tidak. Pergi kamu. Siapapun di sana. Benar-benar kejam ya. Kakek. Ya, tadi Song Wei. Song Wei yang bilang anak itu asal-usulnya tidak jelas, karena itu aku. Aku juga melakukannya demi memikirkan keturunan keluarga Xie, kakek. Anda. Xie Sun, jangan dikira aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Renyahlah. Kakek. Aku. Kakek. Jalan. Cepatlah pergi. Laozang, situasinya agak tidak beres. Lagi pula uangnya sudah di tangan. Bagaimana kalau kita segera kabur? Baik, oke. Ayo pergi. Berhenti. Pintu masuk kediaman keluarga Xie bukanlah tempat yang bisa kau tinggalkan semudah itu. Tuan Besar, kita kan sudah sepakat 50 juta yuan ditukar dengan seorang anak. Uang ini, Anda tidak mungkin ingin mengambilnya kembali kan? Benar sekali, Anda kan orang terpandang dan sangat berpengaruh di kota ini. Anda tidak boleh mengingkari janji Anda. Diam. Kalian berdua bicara sembarangan, merusak reputasi keluarga Xie, menghina keturunan keluarga Xie, masih berani ingin mengambil uang keluarga Xie. Cepat kemari. Bukan begitu? Tuan Besar, jangan begitu. Aku mengatakan yang sejujurnya. Anak itu benar-benar anak tidak jelas. Gadis itu yang hamil di luar dengan pria tak dikenal. Aku juga tidak berbohong. Dia benar-benar istriku. Aku sudah membayarnya. Benar-benar bebal. Segera beri mereka pelajaran. Baik. Berhenti. Ini cek milikku. 50 juta yuanku. Jangan lakukan itu. uangku, 50 juta yuanku yang berharga. Lempar keluar. Jangan kotori tempat keluarga Xie ini. Tuan, Apa Anda baik-baik saja? An dan yang lainnya. jangan khawatir, Tuan Besar, Tuan Muda dan Nyonya Muda. Baru saja pergi. Tuan Xie segera pergi mengejar mereka. Pasti akan segera menemukan mereka. Syukurlah kalau begitu. Coba pikir, bocah nakal itu, apa sebenarnya yang ada di otaknya? An, sudah jelas sekali kalau dia adalah anak dari keluarga Xie. Tapi dia malah berpura-pura, merasa bersalah, dan menyembunyikan sesuatu. Bukankah itu sama saja? Mempermainkan saya, Tuan Besar? Tuan Besar? Menurut saya, Tuan Xie tidak sepenuhnya sedang mempermainkan Anda. Apa maksudmu? Aduh, di dalam drama pendek, bukankah alur ceritanya memang seperti ini? CEO kaya melewati malam yang liar, meninggalkan keturunan tanpa menyadarinya. Bertahun-tahun kemudian, sang gadis biasa kembali membawa anak. Dan mereka berdua kembali bertemu dan jatuh cinta. Soal hal-hal begini, kamu memang lebih mengerti daripada aku. Bocah ini, dia sedang bersandiwara denganku. Tunggu saja nanti, akan kubuat perhitungan dengannya. Bagaimana dengan An? Sekarang repot jadinya, kita belum mendapatkan uang. Tapi pria tua itu sudah tahu lokasi kita. Mama, bagaimana kalau Mama mencoba meramal sekali lagi? Koin tembaga ini, semenjak sampai di sini, sepertinya sudah tidak manjur lagi. Nenek di surga tidak mungkin akan menipu kita, kan? Berdasarkan hitunganku, setiap kali Mama mengikuti petunjuk koin tembaga ini, keberuntungan pasti akan selalu datang. Ma, ayolah coba lagi. Ada hutan di timur, bawalah pusaka untuk memancing naga. Katanya, dengan membawa alat dari pinggir jalan, bisa mendatangkan orang hebat yang membawa keberuntungan. Apa maksudnya? Jangan-jangan, apakah aku diminta menyapu jalan? Dia sendirian, membawa anak masuk ke kota, sudah banyak menderita. Sekarang dia sampai di titik harus menyapu jalan.
Laki-laki itu sama sekali tidak layak mendapatkan semua pengorbanannya. Ni Anian. Sunian, jika Anda bersedia, Anda bisa tetap tinggal di keluarga Xie. Tapi, kita sudah mengacaukan sandiwaranya. Jika kakek tahu, dia pasti akan sangat marah. Setelah kembali nanti, dia tidak akan membiarkan kita lolos begitu saja. Biar aku yang jelaskan pada kakek. Sebenarnya, ada beberapa orang yang tidak layak untuk Anda berikan pengorbanan sebesar itu. Jika Anda bersedia, Anda bisa tetap tinggal di keluarga Xie. Siapa maksudmu? Apa yang bos bicarakan? Aku tahu, ramalan nenek mengatakan bunga cinta sedang mekar dan penolong yang ditakdirkan itu adalah ayah. Dan ibu, ayah bilang, penjahat-penjahat itu pasti belum pergi jauh. Kita bisa berlindung di rumah ayah. Jika mereka tidak menemukan kita, mereka akan pergi dengan sendirinya. Apa yang dikatakan An-An ada benarnya. Bos, maaf jika mengganggu Anda. Tidak mengganggu sama sekali. Sama sekali tidak. Kalian selalu diterima di sini. Kakek, mengenai kejadian di ruang pesta itu, maaf jika sudah mengejutkan Anda. Ini semua salah saya. Tidak ada hubungannya dengan Sunian dan An-An. Bisakah kakek tetap membiarkan mereka tinggal di keluarga Xie saja? Sudahlah, aku tidak ingin mendengar omonganmu itu. Aduh, habislah aku. Tuan Besar Xie masih sangat marah. Dia pasti berpikir bahwa aku adalah seorang wanita kejam yang membohongi cucunya. Dia pasti tidak akan membiarkanku tetap di sini. An-An, cicit kesayanganku, kemarilah, biarkan kakek memelukmu. Kakek buyut. Anak pintar. Nian-Nian, mulai sekarang, tinggallah dengan tenang di kediaman keluarga Xie. Kek, Anda tidak marah lagi? Untuk apa aku harus marah? Aku malah mendapatkan seorang cicit yang sangat pintar. Aku merasa sangat senang. Apa kakek? Sudah gila karena marah? Bukankah dia sudah melihat hasil tes DNA? Mungkin saja. Laporan kali ini salah kirim lagi. Karena kakek sudah mengatakannya, kamu tetaplah lanjutkan menjadi Nyonya Xie. Imbalan yang sudah kujanjikan padamu, akan aku transfer segera. Dasar kalian berdua sangat kaku. Aku ingin melihat sampai kapan kalian baru bisa mengenali satu sama lain. Apa ini? Mana baju tidurku? Lakukan saja sesuai perkataanku. Bos, apakah Anda melihat baju tidur saya? Itu yang tergantung di gantungan baju. Tapi kainnya, bahkan tidak sebanyak bahan satu celana katun saya. Bos Xie, apa baju tidur di kota kalian semuanya modelnya seperti itu? Baju lamamu sudah usang, jadi aku menyuruh pelayan menggantinya dengan yang baru. Oh, bagaimanapun juga, ini adalah niat baik dari Bos Xie. Aku pakai sajalah. Bos, baju tidur di kota kalian ini benar-benar sangat unik. Baju tidur yang kamu pakai ini, dari mana asalnya? Loh, bukankah Anda yang menyuruhku menggantinya? Bos, apakah Anda menabrak sesuatu? Hidung Anda berdarah. Biar ku bantu. Rasanya seperti tidak asing lagi. Maafkan saya, bos. Aku tidak sengaja melakukannya. Luka Anda berdarah lagi. Aku akan mengambilkan handuk untuk Anda. Tidak perlu. Kamu pergilah tidur dulu. Aku mau mandi sebentar. Oh, baiklah. Sunian, apa yang sedang kamu pikirkan? Dia itu Xie Yanzhou, orang terkaya di Haicheng. Dia punya segalanya, kekayaan, dan juga ketampanan. Sedangkan aku hanyalah gadis desa biasa, mana mungkin bisa bersamanya. Kakek, di mana ayah? Esti. Wah, anak muda, semangatmu membara sekali ya.
sampai-sampai mandi dengan air dingin? Kakek, apa yang kakek bicarakan? Bagaimana? Apa kamu mulai teringat sesuatu? Apa maksudnya? Masih tetap tidak peka ya? Aku tanya padamu, apakah kamu merasa ada perasaan spesial terhadap Nian-Nian? Seperti semacam perasaan yang familiar, ingin rasanya untuk terus mendekatinya, atau semacamnya? Kakek jangan bicara sembarangan. Sedari awal Nian-Nian memang adalah istriku. Siapa yang bicara sembarangan? Dengar ya, memiliki perasaan itu. Sudah benar, jika suka, maka kamu harus mengejarnya. Iya, benar sekali. Jika suka maka kejarlah. Hei, Kakek jangan khawatir. Jika suka, maka harus mengejarnya. Apakah kamu benar-benar tidak punya perasaan sama sekali padaku? Kenapa barbel ini berat sekali? Bos, aku sudah pulang. Bos, tadi di supermarket aku dapat barang diskon. Bos, postur tubuhmu ini Kenapa? Kamu suka? sangat cocok untuk bertani di ladang. Kelihatannya bertenaga sekali. Kamu sedang bekerja, kenapa malah memakai sweater? Kenapa? Kamu merasa aku berpakaian terlalu tertutup? Tidak kok. Tadi, saat pergi melihat-lihat pelelangan, aku rasa benda kecil ini cukup cocok untukmu. Jadi sekalian saja aku membelikannya untukmu. Anda sangat baik padaku ya. Sudah menampungku, bahkan membelikanku hadiah. Ini apa? Buka dan lihat saja. Cincin. Kenapa? Apa kamu tidak suka? Cincin. Itu harusnya diberikan kepada orang yang saling mencintai. Tidak pantas bagiku untuk menerimanya. Apa maksudmu? Ternyata di hatinya masih ada orang lain. Bos, terima kasih karena sudah menampungku. Tapi setelah semua urusan ini selesai, aku akan pergi membawa An-An. Cincin ini tidak bisa aku terima. Lalu setelah itu? Apa rencanamu selanjutnya? Aku ingin membawa An-An terlebih dahulu untuk mencari ayahnya. Setelah berhasil menemukannya, aku akan pulang ke desa untuk beternak babi. Di dalam hatinya? Apa aku memang masih kalah dari pria brengsek itu? Apa sebenarnya yang sudah dilakukan pria brengsek itu hingga bisa memikatnya? Pria yang tega kepada darah dagingnya sendiri, bahkan mengabaikannya selama 5 tahun, apa bagusnya dia? Dia sudah memperlakukanmu seperti itu. Kenapa kamu masih tidak bisa melupakannya? Apa kamu benar-benar harus mencarinya? Justru karena dia memperlakukanku seperti itu, makanya aku harus pergi mencarinya. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya ingin membuatmu sadar sedikit. Pria itu tidak pantas untukmu. Kamu yang seharusnya sadar sedikit. Hubungan kita sejak awal hanyalah hubungan kerja. Kita berdua berasal dari dunia yang berbeda. Siapapun yang aku temui dan apapun yang kulakukan, tidak ada hubungannya denganmu. Jangan temui aku lagi. Apa itu yang kamu pikirkan? Benar. Memang begitu pikiranku. Terima kasih sudah menampungku. Aku akan pergi membawa An-An. An-An, kakek buyut pulang. Nian-Nian, An-An. Bocah nakal, di mana Nian-Nian dan cucu kesayanganku? Aku tidak melihat mereka seharian ini. Mereka sudah pergi. Pergi? Pergi kemana? Sunian membawa An-An.
untuk menemui ayahnya. Omong kosong. Ayahnya An-An, bukankah itu kamu? Berhenti bicara melantur. Kakek, Sunian dan An-An adalah aktor yang saya bayar untuk bersandiwara di hadapan kakek. Sandiwaranya sudah berakhir. Wajar jika mereka pergi. Kamu ini benar-benar keras kepala. Coba kamu buka matamu, lihat dengan jelas. Nian-Nian adalah istrimu yang sesungguhnya. An-An adalah putra kandungmu. Bagaimana mungkin? Di hatinya jelas-jelas masih ada pria tak tahu malu itu. Kamu, lihat saja sendiri. Bagaimana ini mungkin terjadi? Apa aku benar-benar ayah dari An-An? Wanita malam itu benar-benar Nian-Nian? Kakek? Kenapa kakek tidak mengatakannya padaku lebih awal? Aku pikir kalian pasangan muda sedang bermain sandiwara cinta. Apa? Pernikahan kontrak? Menikah dulu baru cinta? Kabur setelah hamil? Di televisi, bukankah semua ceritanya begitu? Siapa yang sangka kamu sebodoh ini sampai membiarkan istri dan anakmu kabur begitu saja? Apa kamu tahu kemana mereka pergi? Aku tidak tahu. Meski harus mencari ke seluruh Haicheng, aku akan menemukan mereka. Halo. Sudah selama ini, bahkan satu kabar pun tidak ada. Kakek, bisa tidak Anda berhenti mundar-mandir di hadapanku? Kepalaku sampai pusing lihatnya. Beraninya kamu bicara begitu? Dasar bocah nakal. Jika sampai cucu menantuku dan cicitku itu tidak bisa ditemukan, aku akan mematahkan kakimu. Bagaimana? Sudah ditemukan? Sekarang sudah ditemukan, mereka ada di desa, menyewa sebidang tanah, dan membuka peternakan babi. Lagi pula sebidang tanah itu masih milik grup Xie. Untuk menyewakannya, masih memerlukan persetujuan Anda. Persetujuan apanya? Dia adalah istriku, seluruh grup Xie adalah miliknya. Siapkan bahan dan peralatan terbaik untuk peternakan babinya. Kirimkan lokasinya padaku. Aku akan ke sana sekarang juga. Kakek, sudah ketemu. Cepat pergi ke sana. Ayo. Makan yang banyak, makan sampai kenyang, tumbuh dengan kuat, supaya bisa terjual dengan harga bagus. Mama, aku sudah selesai menghitung. Tepat ada 500 anak babi. Saat mereka sudah siap jual nanti, kita bisa menghasilkan banyak uang. Pemilik ini ternyata cukup murah hati. Telah memberi kita begitu banyak peralatan, menghemat banyak biaya. Mama, Papa juga sangat baik hati loh. Apa Mama benar-benar tidak menyukai Papa? Mama terlihat sangat cocok dengan Papa. Ibu ini hanya gadis desa biasa, mana mungkin bisa bersama dengan orang terkaya. Lagi pula, sekarang kita di sini, ternak ayam dan babi, bergantung pada diri sendiri, bukankah lebih bebas dan tenang? Ibu jangan khawatir, aku akan membantumu mengelola keuangan. Bisnis ternak babi kita pasti akan sangat menguntungkan. Baiklah, kalau begitu mari kita bersama-sama peternakan babi keluarga Su, membuatnya sukses besar. Baik. Kudengar ini adalah bos besar yang datang ke desa. Uangnya sangat banyak. Dalam satu tarikan napas, langsung membeli 500 ekor anak babi. Aduh, benar sekali. Jika kita bisa mendekatinya, lalu dia memberi kita sedikit pekerjaan, itu jauh lebih baik daripada bertani kan? Cepat, ketuk pintunya. Bos besar. Bos besar. Bos besar. Apa Anda ada di rumah? Bos besar. Bos besar, apa Anda ada di rumah? Kami orang dari desa ini. Kami dengar Anda membuka peternakan babi di sini, jadi kami datang khusus untuk berkunjung. Kami juga membawakan barang bagus untuk Anda. Bos besar, ini hanyalah sedikit hadiah dari kami, tolong jangan ditolak. Wang Jingwei, Zhang Peng, jangan-jangan kalian datang kemari khusus untuk menjilatku? Sunian. Sunian, apa yang terjadi? Kenapa kamu ada di sini?
Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Ini peternakan babiku. Kalau aku tidak di sini, memangnya aku harus di mana? Peternakan babimu, siapapun di desa tahu, kalau pemilik tempat ini adalah orang yang kembali dari kota besar, dia menyewa lahan ini dengan harga mahal dan membayar tunai untuk anak-anak babi dengan penampilan miskinmu ini. Apa kamu sanggup membayarnya? Ibuku memang bos besar dari kota. Lahan ini disewa oleh ibuku. Cih, dasar bocah kecil, berhentilah membual demi ibumu. Sepertinya, kemungkinan besar identitas palsu kalian sudah diketahui oleh keluarga Xie dan diusir secara hina hingga terpaksa bekerja jadi buruh di sini. Biar ku beritahu ya, aku sengaja datang ke sini untuk mengunjungi bos besar tempat ini. Kamu yang cuma buruh, harus melayaniku dengan baik. Jika tidak, awas ya kalau aku melapor pada bosmu, sampai kamu pun tidak bisa lagi bekerja di sini. Tepat sekali, masih melamun saja. Sediakan makanan, kami sudah lelah dan lapar karena jalan jauh. Tunggulah di sana. Wanita hina ini, begitu berpisah dari keluarga Xie, pasti akan patuh melayani kita berdua kan? Tentu saja. Silakan makan. Benda apa ini? Jangan coba-coba membohongiku ya. Wah, ini suplemen bergizi yang sengaja ditinggalkan oleh bos dari kota. Ini sangat mahal. Karena kalian tidak tahu barang bagus, kalau begitu, kubawa kembali ya. Jangan. Siapa bilang aku tidak mau makan? Barang rongsokan macam apa ini? Tidak ada rasanya sama sekali. Makanan yang dimakan bos dari kota besar, mungkin saja memang dibuat tawar demi kesehatan. Masih ada lagi tidak? Berikan aku semangkuk lagi. Sudah habis. Makanan untuk anak babi, sudah kuberikan semuanya pada kalian. Hah? Apa maksudmu? Ini makanan babi. Tepat sekali. Makanan babinya enak kan? Dasar wanita sialan. Beraninya kamu mempermainkanku? Aku rasa kamu bosan hidup. Sudah tua begini, masih saja berlagak tangguh. Makan saja kotoran itu. Kamu tidak apa-apa? Aduh, bau apa ini? Bau sekali. Kotoran babi lah. Tadinya mau disiram ke tanaman. Ternyata sekarang malah lebih baik. Semuanya terbuang percuma untuk kalian. Sunian, dasar wanita kejam. Hari ini aku harus benar-benar membuat perhitungan denganmu. Zhang Peng, apa yang ingin kamu lakukan? Mau apa? Hei, kalian hanya ibu dan anak yang lemah. Bukankah aku bisa melakukan apapun sesuka hatiku? Jangan berani-berani menindas ibuku. Menyakiti orang lain dengan sengaja itu melanggar hukum. Aduh, bocah nakal. Apa kamu pikir kamu masih ada di kota besar? Biar ku beritahu ya, di pelosok pegunungan ini, bahkan jika penguasa langit sekalipun yang datang, tidak akan ada yang bisa melindungi kalian. Kenapa? Kamu takut? Sekarang jika kamu mohon ampun, masih belum terlambat loh. Jika kamu menuruti keinginanku, aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Menurutku orang sepertimu ini, wajahnya buruk rupa, tapi mimpinya terlalu tinggi. Melihat wajahmu sekali saja di malam hari, sudah membuatku tidak bisa tidur. Kamu. Dasar wanita kejam. Seburuk apapun wajahku, aku ini suamimu. Kemari kamu. Pergi sana. Jangan tindas aku dan ibuku. Kalau tidak, ayahku pasti tidak akan membiarkan kalian. Ayah? Kamu tidak benar-benar menganggap bahwa Tuan Xie adalah ayahmu kan? Dia itu adalah seorang bos besar yang sangat berkuasa. Mana mungkin dia mau melihat kalian? Bocah nakal, jika kamu sangat ingin punya ayah, setelah ibumu menikah dengan Zhang Peng, bukankah kamu bisa memanggilnya ayah? Sunian, jika bukan karena wajahmu yang sedikit cantik, aku pun akan malas menyentuhmu. Sadarlah sedikit, dan turuti saja kemauanku. Dasar sampah. Jika kamu berani melangkah maju lagi, aku akan menghabisimu, sampai tidak punya keturunan. Waduh, kamu kan sudah menjadi istriku. Apa salahnya jika aku menciummu? Sayang, ayo, berikan aku ciuman.
Aduh. Aduh. Sunian, apa kamu sudah gila? Aku beritahu kalian, peternakan babi milikku ini adalah proyek utama di desa ini. Jika kalian berani berbuat onar lagi, aku akan melaporkannya ke pihak desa dan membuat kalian semua ditahan. Zhang Peng, sepertinya yang dia katakan bukan main-main. Bagaimana kalau kita pergi saja? Pergi apanya? Kalau kita tidak bisa menghadapinya, masih banyak orang lain yang bisa memberinya pelajaran. Jangan lupa, Nona Muda Song dan Tuan Xie sangat membencinya. Kamu benar. Aku akan segera menelepon mereka. Kenapa belum pergi juga? Sunian, jangan senang dulu. Tunggu sampai Nona Muda Song dan Si Sun datang ke sini. Kamu sudah membuat mereka kehilangan muka di perjamuan dan juga memutus jalan rezeki mereka. Hari ini, riwayatmu tamat. An, Song Wei dan Xie Sun sangat berkuasa. Kalau mereka benar-benar datang, kita tidak akan sanggup melawan. Bagaimana ini? Ibu, jangan khawatir. Walaupun mereka datang, aku punya cara sendiri. Berikan ponselmu padaku. Oh. Wah, punya putra yang cerdas itu ternyata sangat bagus. Tapi aku tidak tahu, rencana apa yang dipikirkan An? Kamu punya bala bantuan. Aku pun punya. Halo? Nian? Ayah, ada orang jahat yang mau mengganggu ibu. Cepat datang selamatkan kami. Aku sudah mengirimkan lokasinya kepadamu. An? Baik. Kamu lindungi ibu baik-baik. Ayah akan segera sampai. Nian, An. Kalian harus menungguku. Baik. Ibu, aku sudah berhasil menghubungi orangnya. Kita tidak akan kenapa-napa. Dasar bocah kecil. Ternyata kamu mengerti juga caranya meminta bantuan ya. Aku beritahu kamu, Nona Song dan yang lainnya akan segera sampai. Siapapun yang datang juga tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Tepat sekali. Setelah mereka melampiaskan kekesalannya, kamu akan menjadi milikku. Pada saat itu, tunggu sampai aku memberimu pelajaran. An, orang yang kamu cari itu apa bisa diandalkan? Ibu, tenang saja. Orang yang aku cari adalah orang yang paling hebat di dunia. Aku ingin lihat seberapa hebat sebenarnya dia. Sunian, ternyata kamu sembunyi di sini. Aduh, Nona Song, Tuan Muda Xie, akhirnya kalian datang juga. Coba lihat, wanita sampah itu ada di sana. Sunian, pantas saja aku mencari kemana-mana, tetap tidak bisa menemukanmu. Ternyata kamu sembunyi di sini. Bukan begitu? Aku tenang-tenang saja memelihara babi di desa. Lalu bagaimana bisa aku mengganggu kalian? Jika bukan karena kamu membawa anak liar ini dan menyamar sebagai Nyonya Xie. Mana mungkin patua itu memboikot keluarga Song? Itu membuatku dipermalukan di depan banyak orang. Ini semua karena perbuatanmu. Hasil tes identifikasi itu, jelas-jelas kalian sendiri yang ingin melakukannya. Kalian, senjata makan tuan, atas perbuatan sendiri, kenapa sekarang malah menyalahkanku? Apa kalian tidak punya akal sehat? Kalau bukan menyalahkanmu, lalu siapa lagi? Semua ini pasti sudah kamu rencanakan untuk menjebak kami. Dasar orang dusun dari kampung. Bagaimana mungkin kamu ada hubungannya dengan Kak Yanso? Song Wei, tidak usah banyak bicara padanya. Melihat kondisinya yang begini, kemungkinan besar dia sudah diusir dari keluarga Xie. Hari ini kami akan membuat perhitungan yang jelas denganmu. Kemari kalian, tangkap mereka sekarang juga. Baik, bos. Apa? Si Sun Si brengsek itu. Beraninya dia. Bawa orang-orang, siapkan mobil sekarang juga. Pergi ke desa Yanfeng. Baik, Pak. Jika mereka berani, menyentuh sehelai rambut pun dari cucu menantuku. Dan cicit kesayanganku, aku, Xie Chongsan, sendiri yang akan memberikan pelajaran padanya. Dan membuatnya diusir dari keluarga Xie. Baik, Tuan. Sayang, bagaimana? Apa kamu takut? Jika kamu melayaniku dengan patuh, aku tidak akan pernah menelantarkanmu. Takut? Orang tua bau tanah sepertimu, apa yang perlu aku takuti? Dasar kamu keras kepala. Hari ini aku akan membiarkanmu tahu kehebatanku. Di luar sana banyak orang. Aku memang tak bisa menang. Tapi kalau sekarang, mana mungkin aku tak bisa menang melawan kakek cabul sepertimu? Kepalaku? Kepalaku? Kamu? Kamu apa? Si buruk rupa yang hina? Masih berani menyentuhku?
Ingin menghancurkan hidupku selamanya? Makan itu keinginanmu. Makan itu. Rasakan ini. Terimalah hukumanku. Berhenti memukulku. Mau lari? Jangan mimpi. Cukup. Cukup, jangan pukul lagi. Nyonya besar, ampuni saya. Jangan pukul lagi. Bagaimana? Nona Song, Anda tenang saja. Ada keributan besar di dalam sana. Kali ini, aku ingin lihat si Sunian itu, apa masih punya muka untuk menemui Kak Yanzhou? Ada yang tidak beres. Kenapa sepertinya aku mendengar Zhang Peng sedang minta tolong? Bagaimana mungkin? Bagaimanapun juga, mana mungkin dia bisa melawan seorang laki-laki? Aduh, Nona besar, aku bersalah. Anda orang yang bijaksana dan bermurah hati. Tolong lepaskan saya. Cepat buka pintunya. Wanita itu sudah gila. Dasar kamu wanita hina berani memukulku? Kamu mau cari masalah denganku? Ya. Kenapa kalau aku memukulmu? Kamu sudah menindasku bertahun-tahun. Sudah seharusnya aku membalasnya. Tuan muda Xie, ini. Gadis ini sama sekali tidak patuh padamu. Sunian, kamu itu hanyalah gadis desa yang sudah diusir dari keluarga Xie. Kamu pikir, Xie Yanzhou akan datang mencarimu? Aku tidak tahu dia akan menyelamatkanku atau tidak. Aku hanya tahu bahwa dia dalam segala hal jauh lebih baik darimu. Apanya yang lebih baik dariku? Dia tampan, hatinya tulus, dan orangnya sangat baik. Tidak sepertimu. Demi memperebutkan harta warisan, segala perbuatan buruk rela kamu lakukan. Pantas saja kakek tidak mewariskan harta itu kepadamu. Sunian, sepertinya kamu sudah bosan hidup ya? Xie Sun, hentikan. Ayah, akhirnya ayah datang. Kak Yanzhou, kenapa kamu ada di sini? Mungkinkah orang di telepon itu adalah benar-benar kamu? Ini aku. Xie Sun, cepat lepaskan dia. Atas dasar apa aku harus melepaskannya? Jika aku melepaskannya, kamu dan orang tua dari keluarga Xie itu pasti akan mengusirku dari keluarga Xie. Aku tidak bodoh. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku ingin setengah saham keluarga Xie. Asalkan saham itu diberikan kepadaku, aku akan segera melepaskannya. Xie Yanzhou tidak ada hubungannya denganku. Kenapa dia harus memberikan sahamnya padamu? Begitukah? Tapi, sepertinya Xie Yanzhou sangat menyukaimu. Xie Yanzhou, sudahkah kamu memutuskannya? Jangan berikan padanya. Bagaimana bisa dia yang tidak melakukan apa-apa bisa mendapatkan segala sesuatu yang diinginkannya, sedangkan aku yang sudah bekerja keras menjalani hidupku sendiri masih harus ditindas olehnya. Melihat orang brengsek ini menang, lebih baik kamu habisi saja aku. Di desa sana, begitulah kehidupan yang dia jalani. Dulu dia sendirian, dalam keadaan hamil tinggal di sini, tidak terbayang berapa banyak penderitaan yang dia alami. Xie Yanzhou, pergilah, jangan pedulikan aku. Risiko terburuknya, aku hanya akan dihajar oleh mereka. Aku tidak punya apapun untuk dikorbankan. Kita lihat saja nanti. Apakah aku akan membalasnya? Itu saja. Xie Sun, aku akan memberikan saham itu kepadamu, asalkan lepaskan Nian Nian. Jangan berikan. Uang sebanyak ini, apa kamu akan memberikannya secara cuma-cuma padanya? Kenapa kamu sangat boros? Kak Yanzhou, itu adalah setengah dari saham keluarga Xie. Jika kamu memberikannya pada Xie Shun, maka kelak keluarga Xie akan di bawah kendalinya. Bagaimana kalau begini? Kamu serahkan Sunian padanya, lalu keluarga Song dan Xie, kita melakukan pernikahan aliansi, bukankah ini jauh lebih baik? Enyahlah. Xie Sun, lepaskan Nian Nian. Aku akan segera menyuruh orang untuk menyusun kontraknya. Tidak boleh. Setengah saham itu bernilai puluhan juta yuan. Jika kamu punya uang sebanyak itu, berikan saja padaku. Orang kampung tetaplah orang kampung. Dengan harta kekayaan keluarga Xie, nilainya itu dalam satuan ratusan juta. Tapi, aku sungguh tidak menyangka, dia sangat menyukaimu. Sunian, untuk masalah ini, aku harus sia-sia kepadamu. Mengenai kontraknya, tidak usah merepotkan sepupu. Aku sudah menyusunnya dari tadi.
Kalian, bawakan kontraknya kemari. Asal kamu menandatanganinya, maka dia akan langsung aku lepaskan. Tanda tangan. Cepat tanda tangan. Setelah Tuan Muda Xie mendapatkan uang ini, dia pasti tidak akan melupakan bantuan besarku ini. Saat waktunya tiba, aku akan menjadi wanita kaya. Jangan tanda tangan. Tunggu apa lagi? Nyawanya ada di tanganku. Cepat tanda tangan. Aku harus membantu ayah. Jangan biarkan penjahat itu menang. Cukup, cepat lepaskan Nian Nian. Bawa kemari. Nian Nian, apa kamu baik-baik saja? Maafkan aku terlambat datang. Dan membuatmu menderita. Xie Yanzhou, apa isi kepalamu itu hanya bubur? Nian Nian, ada apa? Uang sebanyak itu. Kamu berikan begitu saja kepadanya secara gratis? Jangan khawatir. Aku masih punya simpanan pribadi. Kamu terlihat sangat cemas. Apa kamu sedang mengkhawatirkanku? Siapa? Siapa yang mengkhawatirkanmu? Aku hanya menyayangkan uang itu. Lagi pula, kita tidak punya hubungan apa-apa. Mengapa kamu rela berkorban demi orang asing? Sampai sejauh ini? Tidak. Nian Nian, kamu bukan orang asing bagiku. Malam 5 tahun yang lalu. Xie Yanzhou, bersandiwara boleh saja, tapi kenapa kamu malah jadi sungguhan? Si tua keluarga Xie itu, jika dia tahu, kamu memberikan sahamnya kepadaku demi seorang anak haram, dia pasti akan mati terkena serangan jantung. Putraku bukan anak haram. Jika kamu bicara begitu lagi, aku akan merobek mulutmu. Kamu, Sun Yan, aku tidak akan berurusan denganmu. Nanti, setelah kontrak ini berlaku, aku akan mendepak Xie Yanzhou dari Dewan Direksi. Setelah itu, kalian berdua, pergilah ke tempat terpencil, dan beternak babi seumur hidup. Tuan Muda Xie, soal masalah hari ini, saya sudah memberitahu Anda sebelumnya. Setidaknya saya sudah berusaha keras membantu. Mengenai uangnya, bisakah Anda? Tentu saja, aku tidak akan lupa memberimu imbalan. Aduh, terima kasih Tuan Muda Xie. Oh bukan, terima kasih Ketua Xie. Melihat orang-orang seperti mereka berlagak sukses begitu, sungguh membuat kesal. Tidak apa-apa, Nian Nian. Meskipun aku menyerahkan semua sahamku kepadanya, sisa uangku masih cukup untuk membiayai kalian seumur hidup. Aku tidak perlu kamu biayai, aku bisa menghidupi diriku sendiri. Baiklah, kalau begitu mari kita bersama-sama membuat peternakan babimu menjadi lebih besar dan sukses. Oh ya? Di mana An-An? Menghadapi penjahat tidak boleh pakai otot, tapi harus pakai otak. Perang bisnis tingkat tinggi seringkali menggunakan cara-cara yang paling sederhana. Penjahat besar, aku memanggilmu. Apa kamu berani menjawab? Kontraknya, kontrakku, seluruh hartaku, hancur. Semuanya hancur. Kamu, apa yang baru saja kamu siramkan ke atas ini? Ini adalah air kotor yang baru saja aku dan ibu bersihkan dari kandang babi. Dasar anak haram. Aku akan menghabisimu. Hanya mengandalkan dirimu? Kamu berani menyentuh putraku? Aku ingat kamu pernah berkata sebelumnya, untuk melihat apakah aku berani membuatmu tiada? Begitu bukan? Xie Sun, aku peringatkan kamu, lepaskan Sun Yan dan An-An. Jika tidak, aku akan meminta kakek menghentikan seluruh pasokan dana untuk keluarga cabang keluarga Xie. Lucu sekali, sampai bicara soal pasokan dana segala. Wah, dengarkan orang ini, demi berpura-pura menjadi Xie Yanzhou, dia sampai mempelajari naskahnya. Xie Yanzhou, aku tunggu di sini. Datang dan buatlah perhitungan denganku.
Sepupu. Aku tahu aku salah. Aku sungguh tidak tahu bahwa orang itu adalah Anda. Anda tidak boleh memutus dana keluarga Xie saya. Bagaimana aku bisa bertahan hidup? Sepupu. Orang yang seharusnya kamu minta maaf, bukanlah aku. Sun Yan. Nyonya besar. Mohon bermurah hatilah atas kesalahanku ini. Ampuni nyawaku yang hina ini. Aku. Tolong katakan sesuatu yang baik untukku di depan sepupu. Aku mohon. Aku mohon padamu. Mengapa aku harus membantumu bicara? Kamu sama sekali tidak merasa bersalah, kamu hanya merasa takut. Setelah menyakiti orang lain, bukan hanya dengan sepatah kata maaf, semuanya bisa selesai. Tidak. Jangan. Sepupu, ini sungguh bukan salahku. Ini, itu, karena Song Wei. Semua ini adalah rencananya. Dia yang memintaku membantunya. Bekerja sama dengan Zhang Peng untuk menodai kesucian Sun Yan. Dia ingin merebut posisi sebagai istri utama di keluarga Xie. Akulah yang merencanakan ide itu, lalu kenapa? Dia hanyalah seorang gadis desa, atas dasar apa dia bisa berdiri di sisimu? Memangnya apa kekuranganku dibanding dia? Aku tidak rela. Aku ingin menghancurkannya. Sun Yan hanyalah wanita tak tahu malu. Cukup. Baru saja kamu menampar wajahnya, kan? Memangnya kenapa kalau aku menamparnya? Akulah calon nyonya keluarga Xie di masa depan. Wanita sampah seperti dia, boleh kupukul sesukaku. Asisten Wang, Saya di sini. balas tampar dia. Tampar sampai dia mau mengakui kesalahannya. Baik, bos. Atas dasar apa Anda memukul saya? Jelas-jelas dialah yang telah merebut posisiku. Lanjutkan. Sudah cukup. Dia memberiku satu tamparan, dan aku membalasnya 10 kali lipat. Itu sudah cukup adil. Aku ini tipe orang yang tidak akan membiarkan diriku dirugikan. Asisten Wang, hubungi polisi. Bawa orang-orang ini semua pergi. Aku ingin mereka semua masuk penjara. Baik. Nian-Nian, An-An. Nian-Nian, An-An. Kalian berdua tidak apa-apa? Kakek buyut. Kami tidak apa-apa. Kakek, kenapa Anda datang ke sini? Cucu menantu tersayangku dan cicitku ada di sini. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Apa kamu belum memberitahu kakek? Kalau aku dan An-An hanya pura-pura? Gadis bodoh, apa yang kamu bicarakan? Kamu dan Nian-Nian itu nyata. Lihat. Apa? Ternyata, pria kejam di masa lalu itu adalah kamu. Dulu aku diberi obat. Saat kesadaranku hilang, saat aku terbangun, kamu sudah pergi. Nian-Nian, sepertinya kamulah orang yang tak punya hati itu. Bukankah aku terburu-buru untuk pulang beternak babi? Tidak disangka, kita masih bisa bersatu kembali. Sepertinya, sudah takdir kita dipertemukan kembali. Nian-Nian, sekarang kita bahkan sudah punya anak, kamu tidak akan mungkin tidak ingin bertanggung jawab padaku kan? Tapi kamu adalah orang terkaya, sedangkan aku hanyalah seorang peternak babi. Hubungan kita, kurasa tidak cocok. Apa buruknya? Kamu urus babimu, aku urus kamu. Bagaimana kalau kita buat peternakan babi keluarga Su semakin berkembang bersama? Kedengarannya bagus, kan? Sepertinya itu ide bagus. Mari bekerja sama dengan baik. Bos Ye. Senang bekerja sama denganmu. Nyonya Xie. Ternyata, ayah benar-benar ayahku yang asli. Sudah kubilang, ayah dan ibu sangat serasi. Pasti pasangan sungguhan. Benar, anak kecil saja tahu, malah kalian berdua yang sudah dewasa ini sama-sama tidak peka. Pada akhirnya, memang hanya aku dan An-An yang otaknya paling cerdas. Kakek, awalnya kakek juga tertipu, kan? Dasar anak nakal, cari masalah ya. Nian-Nian, karena sekarang semuanya sudah jelas, ajaklah An-An ikut kami pulang ke kediaman Xie. Tapi, peternakan babiku baru saja mulai membaik. Bagaimana dengan anak-anak babi itu? Kalau begitu, aku akan tetap di sini dan beternak babi bersamamu.
Ya, Apa... Lalu bagaimana dengan aset milik keluarga Xie? Apa yang akan terjadi? Kamu ini, dulu, demi mewarisi bisnis keluarga, kamu tidak segan mencari orang untuk bersandiwara membohongiku. Sekarang setelah istrimu ditemukan, kamu tidak mau lagi mengurus bisnis keluarga? Bukankah masih ada An-An? Dia sangat pintar, mengambil alih keluarga Xie hanyalah masalah waktu saja. Urusan perusahaan bisa ditangani secara daring. Anan juga ingin mendampingi ibu. Kalian semua tidak mau pulang? Kalau begitu, si tua ini juga tidak akan pergi. Aku akan menghabiskan masa tuaku di sini, sambil mengawasi cicitku tumbuh besar. Kita sekeluarga akan bersama selamanya. Tuan, tolong beri saya sedikit uang, Beri beri kami kami sedikit sedikit sedekah. Dari mana asal mereka? Ini. Ambil. Terima kasih Tuan, terima kasih banyak Tuan. Duh, ini semua salahmu. Kenapa dulu kamu harus memancing masalah dengan keluarga Xie? Sekarang lihat apa yang terjadi. Rumah dan tanah kita sudah lenyap semua. Kamu, dasar wanita tak tahu malu, jelas ini salahmu, ini semua karena kamu. Dulu kamu yang bersikeras serakah menginginkan mahar itu, dan menyerahkan Sunian kepadaku. Jika bukan karenamu, kita tidak akan berurusan dengan keluarga Xie, sang hakim maut. Jangan bergerak. Anak baik. ada An-An yang bekerja mencari uang, dan ada kakak Xieyan yang memasak untukku. Aku adalah wanita paling bahagia di dunia ini. Xieyan Zhou, menangkap seekor ayam saja kamu tidak bisa. Kamu bisa tidak sih? Lihat aku. Hei. Jangan. Nian, kamu baru saja hamil, jangan banyak bergerak. Tidak apa-apa. Gerakan ringan begini, jika dia tidak tahan, berarti dia tidak layak menjadi anak Sunian. Hati-hati, Nian. Lihat, aku dapat ayamnya. Malam ini kita makan ayam panggang. Pegang ini, cepatlah masak. Nian, An-An. Cepat kemari dan lihat. Kakek secara khusus meminta seseorang untuk memesan pakaian dari Paris, beserta baju untuk anak-anak. Bahkan untuk bayi kecil di perutmu pun, aku sudah menyiapkannya. Ayo segera dicoba. Kakek, di desa begini, kapan pakaian seperti ini bisa dipakai? Memangnya kenapa kalau di desa? Cucu menantu dari keluarga Xieku serta cicitku, dimanapun mereka berada, harus menjalani kehidupan terbaik. Aku juga sudah memanggil fotografer. Sebentar lagi kita akan berfoto keluarga. Baiklah. Semua lihat ke arah kamera. 3, 2, 1. Keju.